pemirsa channel YouTube Padepokan Filosofi. Kesempatan malam hari ini, channel YouTube ini akan perdana mengudara di hadapan pemirsa semuanya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan berkesempatan untuk menggali pandangan kritis seorang dari pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasna Poliana. Beliau juga seorang guru kader filsafat, sekaligus concern pada pendidikan filsafat pertanian. Beliau adalah Bapak Asoka Siahaan. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila pada tahun ini, kita akan sedikit mendengarkan pandangan ringkas beliau tentang Pancasila, terutama dalam tindakan. Tentunya menarik sekali, nanti akan diulas secara singkat oleh Bapak Asoka Siahaan. Dan beliau ini juga pada 2014 yang lalu mendirikan lembaga yang concern dalam kajian Pancasila, yakni Pusat Kajian Ideologi Pancasila. Baik, langsung saja kita akan menyapa beliau, Bapak Asoka Siahaan. Halo, selamat malam Bapak Asoka Siahaan. Selamat malam, saudara-saudara sekalian yang selama ini kami ingin sekali menjelaskan mengenai 1 Juni, yang mana saya kira itu lahirnya Pancasila yang cukup kontroversial selama berpuluh-puluh tahun lalu, tapi sekarang sudah jelas bahwa Bung Karno adalah yang menggali dan membaca pidatonya pada tanggal 1 Juni. Saya kira bagi banyak masyarakat pun itu akan menjadi sebuah acara yang seremonial, itu biasa tentunya, tapi saya kira juga penting bagi generasi muda, bukan sampai hanya seremonial. Kita harus membahas juga mengenai berkaitan dengan filosofi. Tadi disebutkan bahwa di sini juga Padepokan Filosofi. Bagaimana menghubungkan kejadian-kejadian atau peristiwa yang sekarang update, itu juga soal tindakan, situasi-situasi sekarang mengenai bangsa dan negara. Kita harus tetap menggali, dalam artian tidak berhenti pada Soekarno sebagai penggalinya, tapi generasi muda pun harus menggali dalam konteks yang baru. Jadi kalau kita bicara situasi COVID sekarang dengan sikap kita yang baru bagaimana, nah ini Pancasila juga sebetulnya bisa tetap digali dengan konteks yang ada. Nah, bahayanya bahwa kita berhenti untuk berpikir, nanti kita akan menjadi slogan. Contoh, dalam soal tindakan itu sebenarnya Padepokan kita juga ada, mazhab kita adalah Tridaya Upaya Karsa. Itu kita harus mengupayakan antara teori dan praktek. Tindakan itu juga tanpa ada upaya tidak akan ada tindakan. Nah, yang persoalan, saya kurang begitu sepaham kalau kita terlalu over optimistik. Selalu kita bilang kepada generasi memang optimis itu bagus, tapi kita kalau ingat filsafat Jawa, eling lan waspada, eling itu kita dihadapkan dengan situasi yang waspada juga, jadi antara pesimis dan optimis. Nah, di sini tindakan kita harus tetap punya kritisisme untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ke depan. Jadi bukan berarti kita tidak optimis, cuman kalau terlalu over optimis, maka kita menyepelekan hal-hal yang kecil yang akhirnya kita tersandung dengan persoalan-persoalan kebangsaan yang lebih besar. Ini soal corona, mungkin soal kesejahteraan, nanti soal kecil itu akan menyandung karena terlalu optimistik. Nah, kita disinilah menggali itu, bagaimana Pancasila dengan konteksnya. Karena kalau kita terlalu optimistik juga itu salah, terlalu pesimistik itu salah. Jadi bagaimana jalan tengah? Inilah Pancasila yang mengajar kita selalu keseimbangan.
di sini saya justru mengharapkan gotong royong itu sebagai tindakan kepada masyarakat dan tindakan kita bersama. Karena dalam gotong royong itu kita tidak bisa kerja sendiri. Tapi kalau kita membaca buku, ada dulu pernah ditulis oleh seorang terkenal yang membuat petisi Sutarjo. Dalam judul bukunya Desa, dia sebetulnya sudah mengusulkan ada institut gotong royong. Di situ melihat ke depan bagaimana cara mengolah gotong royong ini. Supaya gotong royong bukan hanya diartikan pada waktu susah saja. Ini yang paling parah adalah gotong royong itu jadi terpaksa atau jadi pemadam kebakaran. Padahal gotong royong itu harus menjadi sikap sehari-hari ataupun pada saat senang dan susah. Kita kan mencari kawan bukan hanya waktu senang saja, tapi waktu susah, apalagi waktu senang teruji. Kalau kita bahas dengan pandangan Karl Popper bahwa ada falsifikasi, keterujian sesuatu pemikiran, gotong royong ini teruji tidak di dalam soal pada saat seseorang senang. Apakah hanya dalam keadaan bangsa lagi susah terus semua orang harus gotong royong dan mau bekerja dengan sama? Ini yang harus dipertanyakan. Apakah bangsa kita sesama kita ini bisa bersama, kita bisa, bukan bersama kita tidak bisa. Itu bahasa gotong royong yang harus dibahas dan dijalankan. Keprihatinan saya justru seperti tadi dibilang institut gotong royong itu sangat menarik, karena inilah sari dari kita bernegara, kita bersatu, kita ada kesatuan, jadi tidak ada disintegrasi. Karena Pancasila pun dalam artiannya sendiri tidak bisa dijalankan sendiri, harus bergotong royong juga untuk membuat Pancasila itu bisa bergerak. Tanpa ada gotong royong, Pancasila itu hanya jadi satu sumber saja, yang mana kita tidak bisa menggali bersama. Menggali bersama itu gotong royong. Jadi saya pikir bahasa gotong royong ini luar biasa dan luas dan dalam, bukan hanya untuk kasus-kasus seperti pemadam kebakaran dalam masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Itu harus dihadapi sebelum terjadi kemiskinan atau gejala kemiskinan. Jadi kita bergotong royong sebelum ada penyakit atau katakanlah nutrisi bangsa, gizi bangsa, sehingga tidak menjadi corona atau bisa membuat daya tahan bangsa. Itu sebetulnya harus dilakukan dengan gotong royong. Bukan setelah terjadi sesuatu mari kita bergotong royong. Ini akhirnya bisa membawa sikap terpaksa dan tidak ada kesadaran dalam arti setelah peristiwa itu apakah masih mau bergotong royong. Nah, ini tantangan bagi generasi muda untuk kritis. Bukan berarti kita tidak percaya itu Pancasila sebagai dasar negara atau dasar filosofi. Itu sudah kita terima secara substansial, tapi secara kontekstual, situasi-situasi, masalah-masalah sosial, bangsa, negara itu generasi muda harus diajak bersama-sama untuk menggali. Menggali bukan dari substansi lagi, tapi menggali dari peristiwa-peristiwa seperti sekarang. Jadi Pancasila itu gotong royong itu Pancasila. Sehingga ini lebih dinamis menjalankan itu. Maka pesan saya dalam hari ini lahirnya Pancasila, kita mungkin tahun depan pun akan ada masalah lagi, setiap tahun ada masalah terus, itu biasa dalam kehidupan. Cuman bagaimana melihat si Pancasila kreatif, kritis, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bukan menjadi instan atau pemadam kebakaran. Itu tadi yang kembali saya harapkan bahasa-bahasa slogan buat generasi muda. Kita harus optimistik. Itu bagus, tapi juga harus tahu empiris apakah situasi sekarang pesimistik untuk menjadi optimistik. Jadi disinilah dinamika, keseimbangan, dan kreativitas
bagi generasi muda, syukur generasi tua juga, bukan kita memisahkan generasi tua dan generasi muda. Ini sama-sama kita bekerja sama, bergotong royong kembali antara generasi tua dan generasi muda, yang bukan dipandang dari sudut umur tapi dari semangat berkebangsaan, bergotong royong menyelesaikan persoalan yang sangat substansial bagi bangsa dan negara. Terima kasih, saya kira itu yang perlu kita renungkan. Baik, ya, luar biasa sekali pandangan kritis beliau malam hari ini tentang Pancasila, dan terkhusus tema besar hari ini yang diangkatnya nih, gotong royong. Jadi bagaimana gotong royong itu akan selalu hadir dalam semua kondisi, bukan hanya dalam kondisi yang susah atau dalam keadaan seperti kasus pandemi COVID hari ini. Jadi bagaimana dia bisa hidup dalam segala kondisi. Dan yang sangat menarik adalah bahwa Pancasila adalah gotong royong dan gotong royong adalah Pancasila. Dan pesan untuk generasi muda di hari yang lahirnya Pancasila ini untuk terus menggali secara empiris tentang makna dari gotong royong itu sendiri. Saya rasa cukup untuk malam hari ini sebagai tayangan perdana kita di channel Padepokan Filosofi, dan akan masih banyak lagi hal-hal yang akan kita ulas berkaitan dengan filsafat, kebangsaan, kemudian pemuda, dan juga tentunya pertanian, karena ada hal menarik karena di sini adalah Padepokan Filsafat dan juga Pondok Tani Organik. Di tayangan berikutnya kami akan menampilkan tentang apa sebenarnya dimaksud dengan Padepokan Filosofi dan juga Pondok Tani Organik itu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di channel YouTube Padepokan Filosofi berikutnya. Saya Warseno, terima kasih dan selamat malam.